Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, peristiwa dalam perikop ini cukup jelas terlihat bahwa semuanya berpusat pada murid Yesus yang dikasihinya. Lalu, apakah yang akan terjadi padanya setelah itu? Tradisi berpandangan bahwa penulis Injil Yohanes adalah Yohanes itu sendiri, salah seorang dari 12 murid Yesus. Ia adalah murid yang tetap tinggal sebagai saksi mata, merupakan dasar Injil ini ditulis. Ia termasuk di antara 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Sangat jelas bahwa ia menuliskan tulisannya berdasarkan pengalamannya sebagai Rasul Kristus. Bahkan ia menyebutkan bahwa Injilnya adalah kesaksian yang benar tentang Yesus. Artinya, yang paling penting bagi orang Kristen bukan kehadiran lahiriah murid terkasih, melainkan kata-katanya yang mendatangkan hidup yang bisa kita temukan dalam Injil ini selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, kita patut bersyukur bahwa kesaksian Yohanes sampai ke tangan kita. Kita bisa mengenal Yesus secara lebih mendalam berkat Dia yang adalah saksi mata terdekat. Sebagai sebuah kesaksian, Injil Yohanes menggambarkan pengenalan Yohanes yang mendalam dan khas tentang siapa Yesus. Inilah yang membedakan Injil Yohanes dengan Injil-Injil sinoptik lainnya. Yohanes menulis Injilnya juga dengan maksud agar kita percaya kepada Yesus. Ia memperkenalkan diri sebagai murid yang dikasihi. Itu artinya kasih mewarnai diri dan Injil yang ditulisnya. Yohanes menyatakan bahwa sebenarnya masih banyak hal yang harus dituliskan tentang Yesus, tetapi tentu saja dunia tidak akan cukup untuk memuatnya.
Ungkapan hiperbolis ini mengungkapkan kasih berlimpah yang dirasakannya. Juga dimaksudkan agar kita percaya terhadap semua yang telah ditulis dan wartakannya, serta warta akan kasih Allah kepada kita. Saudara-saudari terkasih, ungkapan hati Yohanes itu pastilah mengingatkan kita untuk memperdalam relasi kita dengan Allah. Kita diajak untuk semakin mengenal Yesus dalam segala segi hidup kita, entah itu dalam kesedihan ataupun dalam kebahagiaan. Kasih Allah itu sesungguhnya selalu mengalir dalam hidup kita setiap hari. Hanya saja bagaimana kita mau melihat dan memaknainya. Seperti Yohanes, marilah kita menggali pengalaman hidup kita. Mari kita senantiasa merenungkan sejarah hidup kita sendiri. Setiap peristiwa hidup kita merupakan kisah Allah yang mengasihi kita secara personal. Dalam pengalaman hidup itu, Allah menyapa kita, mengungkapkan kasih-Nya. Semoga berkat permenungan ini, iman kita semakin diteguhkan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Tuhan memberkati. Allah Bapa sumber pembaharuan dunia, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Semoga Roh-Mu menjiwai kami, agar kami dapat mendiami dunia ini dengan penuh rasa kagum dan syukur. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.